Ya, sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk anak-anak kita. Gimana Bu, bagus enggak? Kalau tadi saya nyatet 3 poin yang saya dapat. 1, bahwasanya membaca sholawat itu dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Yang kedua, yaitu bahwa sering-sering main cupang itu bikin bodoh. Yang ketiga, bahwa benda yang paling tajam di dunia ini adalah tai ayam ternyata. Untuk selanjutnya mari kita sambut dengan meriah penampilan hadis dari kelas Ibtida 2 Banat. Kasih tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis keutamaan mempelajari Al-Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya orang di antara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan mempelajari Al-Quran. Orang yang mempelajari Al-Quran dan menghafalkannya dan kemudian mengamalkannya serta mengajarkannya akan mendapatkan kemuliaan di dunia. Orang yang mengajari Al-Quran akan mendapatkan kemuliaan, bahkan lebih mulia daripada orang yang belajar. Orang yang mempelajari Al-Quran di akhirat nanti Allah akan menjadikan Al-Quran sebagai syafaatnya. Adapun keutamaan lain mempelajari Al-Quran yaitu hati kita menjadi tentram. Karena dengan mempelajari Al-Quran sama saja kita sedang membaca ayat-ayat suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa keutamaan lain mempelajari Al-Quran. Yang pertama, mendapatkan kesempurnaan pahala. Yang kedua, meninggikan derajat. Yang ketiga, mempelajari Al-Quran adalah amalan yang paling baik. Yang keempat, dengan mempelajari Al-Quran kita akan ditinggikan derajatnya. Yang kelima, dengan mempelajari Al-Quran kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Yang keenam, mempelajari Al-Quran adalah perhiasan ahlul iman. Yang ketujuh, akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, Al-Quran adalah inti agama. Menjaga dan mengamalkannya sama dengan menegakkan agama. Karenanya sangat jelas keutamaan mempelajari Al-Quran walaupun dengan cara yang berbeda-beda. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda, la yadkhulul jannah hubbun wala bahilun wala mannan. tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit dan pengunggit pemberian. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Hadis ini menjelaskan larangan menjadi orang pelit dan pengungkit pemberian. Dan hadis ini juga menjelaskan tentang akhlak-akhlak yang buruk. Contohnya itu seperti menipu, pelit dan pengungkit pemberian. Salah satunya itu menipu. Menipu itu sangat dilarang dalam Islam dan sangat dibenci oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam satu riwayat yang mengatakan, barang siapa yang menipu, maka bukanlah dari golongan kami. Dan menipu itu dihukumi dosa yang besar. Dan adapun orang yang pelit itu tidak akan masuk surga sebab ia tidak mau mengeluarkan kewajiban yang harus dikeluarkan. Maksud dari orang pelit adalah orang yang tidak mau mengeluarkan zakat ataupun sedekah. Dan orang yang pelit itu sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga dengan orang yang suka mengungkit pemberian. Siapakah orang tersebut? Dia adalah orang yang memberikan sesuatu kepada orang lain, namun ia membicarakannya dan ia ingin mendapatkan balasannya. Sama halnya seperti orang tidak ikhlas dalam memberi ataupun sedekah. Maka dari itu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, jauhilah akhlak-akhlak tersebut
karena akhlak itulah yang dapat mencegah kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalis salatu. sesungguhnya amalan hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat yakni adalah salat. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Hadis ini menjelaskan amalan ibadah yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salat. Karena salat adalah pondasi yang paling utama di dalam beribadah kepada Allah. Apabila salatnya baik, dia akan selamat dan beruntung. Tetapi apabila salatnya rusak, dia akan merugi dan menyesal. Sesungguhnya salat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat, maka telah mendirikan agama. Dan barang siapa telah meninggalkan salat, maka telah menghancurkan agama. Salat adalah cahaya di hati kaum muslim yang dapat menampakkan dada mereka. Rasulullah SAW bersabda, As-salatu nur, salat adalah cahaya. Dan ingat, salat adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Begitu juga salat pun dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Karena hati kita akan selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjaga nafsu yang menjerumus dari perbuatan dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW bersabda, Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan membuka aib seorang muslim hukumnya adalah haram. Karena hendaknya seorang muslim itu menjaga harga diri muslim yang lainnya. Aib disebut juga kekurangan maupun keburukan pada diri seseorang. Salah satunya yakni adalah aurat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membuka aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan membuka aibnya, bahkan akan terlihat buruk meskipun dia di dalam rumahnya sendiri. Adapun ganjaran kita ketika kita ingin menutupi aib orang lain, yakni adalah Allah akan menutupi aib kita di dunia maupun di akhirat kelak. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, adapun dengan hal menggunjing, hal tersebut adalah dosa besar yang dilarang dalam Islam. Sebab Rasulullah SAW menyuruh seluruh umatnya agar senantiasa menjaga tutur kata ketika mereka berbicara. Ada satu pesan dari sahabat Nabi yakni Umar bin Khattab. Dia berpesan, ingatlah wahai saudaraku, kemuliaan yang kau dapat bisa jadi bukan karena kebaikanmu, tetapi karena adanya Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus menutupi segala kekuranganmu. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Man hafiza ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'athahu Allah yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Barang siapa dari umatku yang menghafal 40 hadis tentang urusan agamanya, maka Allah akan mengirimnya di hari kiamat ke dalam kelompok faqih dan ulama. Sekian dari kami.